Halo, nama saya Muhyiddin M. Dahlan. Saya seorang penulis, eh, nulis sastra, nulis esai, kebudayaan, dan pers, dan seterusnya. Saya sebetulnya lahir di Donggala, besar di Kota Palu, dan kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu, dan pada akhirnya pada tahun 2002 saya bersentuhan dengan Kediri lewat jalur yang nyaris manusia tidak bisa tolak, adalah pernikahan. Jadi saya menikah di Kabupaten Kediri, tepatnya itu di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Desa itu ada di antara Papar dan Pare. Pare itu adalah, kalau teman-teman tahu sekolah bahasa di Kediri, nah itu dekat situ. Hanya 15 menit bersepeda udah nyampe itu dari Desa Jambu itu. Saya melihat Kediri justru tertegun pada dua hal. Yang satu tanahnya, kemudian yang kedua adalah literasinya. Yang pertama, saya itu kagum betul ya ketika pertama kali melihat Kediri gitu ya. Itu adalah sawahnya itu tidak pernah ada jeda yang lama itu tidak ditanami sesuatu. Jadi pertaniannya itu terus menerus, tiada henti. Mungkin bagi orang Kediri itu biasa saja ya, apa istimewanya. Tapi bagi saya yang dari Donggala, dari pantai barat yang lautnya cuma sepelemparan batu, itu sangat istimewa. Kenapa? Karena di tempat saya kalau habis panen padi lama baru ditanami lagi padinya gitu. Makanya ketika mertua saya datang ke Donggala dari Kediri gitu ya, heran gitu ya, kok bisa ada tanah yang sangat luas tapi kok tanamannya tidak ada gitu. Waktu itu usai panen, lama hampir 3 bulan gitu kan. Nah, ketika di Kediri saya tertegun betul ya. Seperti halnya bapak saya tertegun ketika pertama kali ke Kediri, melihat sawah yang tidak pernah berhenti ditanami sesuatu gitu ya. Artinya tradisi itu kemudian ketika berbicara dengan orang-orang sekampung di Sulawesi sana gitu ya, selalu dia nyebut petani Jawa. Yang dimaksud dengan Jawa itu adalah Jawa Timur. Tepatnya itu adalah Kediri. Satu, tanahnya gitu. Yang kedua adalah literasinya. Mungkin ini ada sedikit kekecewaan dulu gitu ya. Ketika saya nulis pertama kali di Jawa Pos gitu, saya melihat Kediri sebagai kota atau kabupaten yang sangat tua di Jawa gitu ya, Doho gitu. Merasa agak kecewa ketika melihat Kediri itu justru dari perpustakaannya gitu. Maka saya menulis pengalaman saya yang tidak terlalu enak itu. Tapi kemudian kesini gitu, karena tidak melihat hal yang cukup baik masa kininya gitu. Karena literasinya itu bagusnya itu ketika ada penerbit tua, penerbit Jawa di Jalan Doho gitu ya. Maka yang kita lakukan di Desa Jambu gitu ya, kita pengen bikin tradisi literasi yang meriah gitu. Dari mana dimulainya? Nah, di Desa Jambu itu saya dengan teman-teman guru-guru di MTS gitu ya, bersama kakak ipar saya juga gitu, membuat satu taman bacaan masyarakat, mulai dari garasi gitu, kemudian menghimpun remaja-remaja yang sekolah di MTS untuk menulis, membuat buku sendiri, dan kemudian diluncurkan sekaligus peluncuran pertama taman bacaan dari garasi kakak ipar saya waktu itu. Namanya Gelaran Ibuku Jambu. Nah, saat ini TBM itu mendapat tempat di Jawa Timur. Saya lupa tahun berapa, mungkin masih belum 5 tahun gitu, sebagai taman bacaan terpilih
nomor 3 kalau nggak salah se-Jawa Timur. Dan saat ini luar biasa perkembangannya dan menjadi kampung literasi nasional percontohan. Juga pernah ya, bayangkan ya, kampung dalam tanda kutip yang tidak ada apa-apanya dalam peta literasi Jawa Timur gitu, justru dikunjungi oleh keluarga Pramudia Anantatur misalnya. Desa yang masuk dia bukan di pinggir jalan gitu. Nah, itu yang saya lihat dari Kediri, mulai dari tanahnya, kemudian tradisi literasinya. Dan tradisi literasi itu saya dapatkan justru dari respon masyarakat kampung gitu ya. Ternyata bisa melakukan sesuatu, dan itu dari Kediri. Terima kasih. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.